Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction Opung Parbelak tentang apa? Ya, pastilah tentang berita terbaru, yaitu Tom Lembong ditangkap kejaksaan. Mampus kau ya kan. Nah, jadi ya kan baru beberapa hari ya, baru seminggu ya Pak Prabowo dilantik jadi presiden. Wah, ternyata banyak yang sudah ditangkep-tangkepin ya guys ya. Itu ya hakim yang membebas Ronald Tanur itu sudah ditangkap ya ternyata Pak Prabowo dan Gibran ini baru seminggu loh ya, belum sebulan ya kak, banyak sekali yang sudah ditangkap nih kan. Mantap sekali nih guys. Oke, langsung saja kita simak video ini. Kalian masih ingat Tom Lembong, salah seorang pendananya Anies Baswedan ketika Pilpres kemarin? Kalian perhatikan dulu. Ditangkap kejaksaan. Aduh. Berita baru ini. Berita baru emang. Masih hangat. Ibaratkan telur baru keluar dari pantai ayam. Inilah berita ini biar tahu kalian. Ya. Jadi jangan nanti kalian tanya, Pung di mana Anies Baswedan? Pokoknya 2 minggu ini Anies Baswedan nggak mau keluar rumah. Iya, karena apa? Dia ingin berusaha untuk menghindari media sosial. Udah ketangkap pendananya. Sudah pasti nanti yang ditanyakan sama dia, Pak Anies, apa Pak Anies tidak tahu bahwasanya dana kampanye yang Bapak pakai itu adalah hasil uang haram? Kalian bilang selama ini Gibran Raka Buming Raka itu anak haram konstitusi. Ternyata uang kampanye kalian pun juga ternyata dari uang haram. Opung nggak boleh kayak gitu loh, begitu fitnah loh. Ini buktinya ketangkap orangnya. Ini buktinya ketangkap. Ketangkap orangnya. Nggak mungkin untuk mendanai pencapresan siapa namanya Anies Baswedan itu, dia mau jual emas istrinya, nggak mungkin. Atau dia mau gadai rumahnya itu, nggak mungkin. Sebagai apa dia? Oh, ternyata uang korupsi dipakai. Oh, pantesan aja ya. Dan tahu nggak kalian ceritanya bagaimana? Jadi kawan ini melakukan korupsi ketika kawan ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Joko Widodo tahun 2015-2016. Kan begitu? Iya. Ya, jadi waktu itu situasinya di dalam negeri, situasinya gula stoknya itu lagi surplus. Artinya lagi banyak-banyaknya dan sedang melimpah. Nah, kawan ini mengimpor gula. Kan bodoh ya kan? Impornya gula sementara di dalam negeri lagi melimpah. Ya, begitu nyampe itu impor gula, dijualnya kepada perusahaan lain. Perusahaan beli 13.000, dia jual 13.500. Dan negara dirugikan sebanyak 400 miliar. 400 gitu loh miliar ya. Jadi luar biasa, hebat memang siapa sini si Tom Lembong ini ya. Dia bisa mencari peluang di tengah-tengah peluang. Aduh. Parah. Ya, harusnya kan kalau gula lagi surplus, itu adalah peluang, harusnya peluang untuk ekspor, bukan impor. Ya, impor. Menciptakan peluang di tengah-tengah peluang. Betul yang ku bilang itu kan, nggak salah aku kan? Itu dia. Jadi kemarin ini jujur aja ku bilang, ketika Pilpres Anies Baswedan kemarin ini kan salah satu bintangnya ini. Iya. Ya. Ini salah satu bintangnya. Kemarin itu kalau nggak salah itu pokoknya orang ini kan pakai istilah-istilah timnas orang ini. Iya. Ya, pokoknya dia itu salah satu pendana utama lah, Anies Baswedan. Ya, dia harus menjadi pendana utama karena Pak Anies nggak punya uang. Ya harus didanai. Dan aku bertanya-tanya, kenapa lah mau habis-habisan ini membela si Anies? Rupanya berharap dia ketika Anies Baswedan jadi presiden yang pertama, ya, kasus korupsinya tidak tercium. Iya. Kedua, dia akan melakukan korupsi yang lainnya lagi. Iya. Ketiga, ya, dia berusaha untuk menjadi menteri. Iya, itu pasti akan jadi menteri kalau Anies menang. Supaya apa? Supaya bisa korupsi lagi. Supaya bisa korupsi lagi.
Di kementerian apapun kira-kira, tetapi itu juga Kementerian Perdagangan. Aduh. Tom Lembong kurang ajar kau, bangsat. Bangsat ya. Kalau ku bilang bangsat ini memang manusia. Ya, Kenapa memang. bilang ya? Karena ya situasi di dalam negeri ya kebanyak gula lagi surplus, itu artinya apa? Harga sangat turun kan, berarti kalau biasa itu kalau stok banyak ya biasanya harganya turun, tapi kalau stok sedikit itu harganya biasanya mahal. Ini petani lagi susah-susahnya dia impor gula. Kali-kali dari mana itu Lembong? Jadi begini nih, ku bilang sama kalian ya, aku ndak yakin kasusnya ini cuma satu ini. Oh iya, pasti ada lagi ya kan. Kita akan lihat, pasti sedang ya dia itu sedang mengerjakan apa namanya, dia itu pasti juga sudah melakukan perkara-perkara atau kasus-kasus lainnya yang tidak tercium. Yang tidak tercium. Yakin aku, nggak cuma ini kasusnya, periksa lagi Pak. Itu dia ya. Jadi terkuak sudah ya. Kenapa kau itu terlalu ngotot membela si Anies? Ini sebentar lagi ini Anies diperiksa ini. Oh. Diperiksa, perhatikan kalian. Sebentar Ya, lagi Anies diperiksa jadi kalian ya. masih ingat enggak ya, Bapak Prabowo salah satunya itu ya ingin menjadikan Indonesia negara ini negara yang bebas dari korupsi. Iya, Ya. kita setuju. Dan Ya. kemarin ini sudah terjawab ketika Bapak Prabowo memecat 3 orang menteri. Hakim ya kalau nggak salah. Disitulah aku punya keyakinan kalau menteri saja sudah dipecat, ditangkap, pasti akan ada ditangkap orang-orang lainnya. Hakim ya. Ternyata Tom Lembong ditangkap. Ya. Jadi ku bilang sama kalian, para pembenci Jokowi, para pembenci Gibran, para pembenci Prabowo, inilah presiden kami ya, yang baru beberapa hari sudah bisa mengungkapkan beberapa kasus korupsi. Itu dia ya. Jadi jangan kalian kira Bapak Prabowo kita ini tentara yang tahu cuman joget-joget doang. Ku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo kemarin itu bikin mode gemoy-gemoy itu kemarin waktu Pilpres. Iya, pesta demokrasi. Sekarang sudah menjabat dia jadi presiden, kembali ke mode awal. Iya. Kalau lagi kampanye oke lah ya kan. Nggak bisa main-main sama Bapak Prabowo. Itu mode awalnya. Ya, ingat itu. Ya. Ya. Jadi jangan sempat dia dengar masalah-masalah yang merugikan negara ini. Dia pasti marah itu. Pasti marah. Gitu dia. Tom Lembong, aku mau nanya dulu samamu. Ya. Selain kau, pendananya si Anies Baswedan kemarin itu ada lagi nggak? Pasti ada lah ya kan. Aduh, Tom Lembong. Wow, ngopi. Ketika dia ditangkap, ditanya wartawan, Pak gimana Pak selanjutnya Pak? Apa dia bilang? Kita serahkan saja sama yang kuasa. Iya. Kau itu bukan mau diserahkan kepada yang kuasa. Kau itu akan mau diserahkan ke pengadilan. Dan masuk penjara ya kan. Sosok pula kau kita serahkan sama yang kuasa. Kita serahkan kita sama yang kuasa. Banyak kali gaya. Ya, jadi ini dia. Ini aku yakin ini bisnis haramnya ini bukan cuma satu ini. Pasti ada beberapa bisnis haram lainnya Ya. yang tidak tercium. Ya, Bagus. itu dia. Semoga Pantaslah terkuak kemarin semua. kawan ini sebentar pergi, sebentar nongol, sebentar pergi, sebentar nongol. Ya, karena apa? Dia ingin memastikan apakah Anies Baswedan udah jadi barang itu jadi presiden. Iya. Rupanya zong. Pantesan aja Itu ya. dia. Kau pula bikin masalah. Orang kalau surplus itu ngekspor bukan impor. Iya. Ya, tapi Menteri Perdagangan kok bodohnya minta ampun. Pantesan aja dipecat ya kan. Gitu dia. Oh, iya. Nah, ini ada mulai yang mulai nyinyir ini. Itulah kualitas dari menteri-menteri Jokowi. Dia pun menteri Jokowi dipecat juga ya dia, biar tahu kalian. Iya, dipecat. Makanya dia gabung ke pemerintahnya Presiden Anies Baswedan. calon presiden si Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia tahu ya
ini orang gampang dibodoh-bodohi. Ya. Dia mau ke 02 nggak bisa ini dibodoh-bodohi. Yang 01 satu pintar, aja. yang satu kaya raya. Ya kan? Yang masuk, dia mau rencana mau masuk ke Ganjar, nggak meyakinkan. Ya udah, akhirnya dia masuklah, dia menjadi tim pemenangannya dari Anies Baswedan. Wah, luar biasa. Kalau aku di posisi Anies Baswedan, aku udah jantungan. Iya. Dan tahu enggak kalian, sebetulnya malam sebelum ditangkap itu orang ini dua ada telepon-teleponan. Iya. Udah telepon-teleponan biar tahu kalian. Iya. Teleponlah si Tom Lembong. Nis, sehat kau? Sehat bang. Abang gimana sana? Sehat bang. Sehatlah kau bilang sehat. Jantungan aku ini sekarang. Kenapa bang? Serangan jantung kau? Kayaknya kemarin itu ketahuan Nis. Yang mana itu bang? Yang ku bilang samamu kemarin aku mau ngimpor gula. Itulah kau, udah kuingatkan dari kemarin. Orang kalau lagi surplus itu mengekspor bukan mengimpor. Jadi gimana sekarang? Gak tahu lah Nis. Kayaknya besok orang itu mau datang tangkap aku. Terus gimana rencana? Kalau udah ditangkap kau? Jangan sebut nama aku ya. Luak kali lah pertanyaanmu itu. Itu makanya aku mau cerita sama kau, kira-kira apa-apa aja yang mau perlu dibawa ke dalam ruang tahanan. Kok sama aku kau tanya, nggak pernah aku ditahan. Ya betul, memang kau nggak pernah ditahan, tapi gara-gara kau kan si Ahok ditahan kemarin. Paling nggak udah tahu lah kau gambarannya. Iya. Nggak tahu lah, kita urus diri masing-masing aja lah. Nis, nggak bisa kau bantu aku Nis? Bantulah dulu, tolong dulu. Minta tolong dulu ah. Aku kan pernah bantu kau ya kan. Kayak mana caranya aku nolong kau? Sedangkan aku pun juga udah nggak punya power. Partai nggak ada. Tawaran menteri juga nggak ada. Kecuali aku jadi menteri masih bisa lah. Ini enggak. Jadi kayak mana ini Nis? Nis. Anies. Nis. Nis. Dimatikan. Nggak mau dia dihantui ketakutan gara-gara kenalan sama si Tom Lembong. Kalau namanya Anies ya kamu mau dibilang lagi, yang namanya calon ya kan, ya dia enggak aja kan begitu. Mana mau tahu dia uang itu hasil dari mana. Itu dia ya. Jadi aku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo itu bukan tipikal pemimpin presiden yang mencela-mencela, enggak ya. Dia akan bisa memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan juga ya, ketika dia melihat dan mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana praktek-praktek korupsi tersebut dilakukan, maka dia sendiri yang akan memecah. Ya, mantap. Ya, itu dia, optimis. Ya, luar biasa untuk Bapak Prabowo. Ya, jadi kita berharap untuk kedepannya Bapak Prabowo semakin hari semakin berani. Supaya terungkap semua kasus-kasus seperti ini. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Ya, kita juga berharap ya kasus-kasus yang belum terungkap akan terkuak juga ya kan. Ya, mantap ya kan guys.
Dan Tom Lembong ya tim sesnya Anies ya kan, ya pantesan aja ya kemarin ya kan pengen tetap di perubahan ya kan ataupun mendukung Anies karena ya dia berharap ini Pak Anies ini menang dan Tom Lembong ini diangkat jadi menteri. Nah, kasus korupsi soal gula ini ya tidak tercium gitu ya kan. Karena apa? Nanti akan minta ke Anies menjadi menteri perdagangan juga ya kan. Dan akan berbuat korupsi lagi yang lain-lainnya. Aduh, syukur alhamdulillah ya guys ya. Ternyata ya guys ya. Setelah ya siapa namanya Mas Kaisang ya kan, Mas Kaisang beli roti 400.000, ternyata ada kasus yang ingin dia bongkar ya, ternyata kasus Tom Lembong 400 miliar ya kan guys. Nggak seberapa harga roti 400.000 ya kan ketimbang harga gula 400 miliar. Wow. Oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Nah, mampus lah ya kah? Memang kurang ajar lah bagi para koruptor-koruptor ini, patut dibilang bangsat lah ya kan guys. Nah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.